أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih mengenai Hazrat Umar radhiyallahu anhu, saat ini pun saya akan menjelaskan berkenaan dengan beliau. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, ada satu riwayat mengenai Hazrat Umar bahwa ketika atas dasar suatu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lalu mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Kristen dari Yaman. Beliau membeli tanah-tanah mereka. Selanjutnya Hadrat Muslim Maud bersabda, tanah Yaman yang saat itu berada di bawah Kristen dan Yahudi termasuk tanah kharaj, yakni tanah hak guna karena telah dikuasai Muslim. Namun tatkala Hadrat Umar mengambil tanah itu dari orang-orang Yahudi dan Kristen serta mengeluarkan mereka dari kawasan Arab, beliau membeli tanah tersebut dan tidak merampasnya meskipun itu adalah tanah kharaj, yaitu meskipun pemerintahlah yang dianggap pemiliknya secara hukum. Di dalam Fathul Bari, kitab Syarah Bukhari, tertera hadis An Yahya ibni Sa'idin an Umar ajla ahla Najran wal Yahuda wal Nasara washtara bayada ardihim wa kurumahum. Yakni Yahya bin Sa'id meriwayatkan bahwa Hadrat Umar mengeluarkan orang-orang musyrik Yahudi dan Kristen dari Najran dan membeli semua tanah serta kebun mereka. Jelaslah bahwa tanah orang-orang Yahudi tersebut bukan termasuk tanah usyri atau tanah hak milik karena tidak dimiliki oleh orang Islam. Sehingga sebenarnya tidak perlu lagi membelinya dari orang-orang Yahudi karena merupakan tanah kharaji, seperti halnya tanah Hindustan dulu yang termasuk tanah kharaji. Namun Hadrat Umar radhiyallahu anhu meskipun menganggapnya sebagai tanah kharaji dan penguasa merupakan pemilik dari tanah tersebut, beliau tidak lantas merampasnya tetapi membelinya. Mungkin ada yang beranggapan bahwa tanah ini bukanlah tanah kharaji maupun usyri, namun bercorak lain. Ini adalah anggapan sia-sia dan mencerminkan ketidaktahuannya akan syariat Islam. Tidak ada lagi jenis tanah lain di dalam Islam selain usyri dan kharaji, kecuali memang itu adalah tanah yang sama sekali tidak berguna, sehingga tidak ada yang memilikinya. Oleh karena itu, tanah orang-orang Yahudi, Kristen atau musyrik di Najran adalah bercorak kharaji atau usyri. Meski demikian, Hadrat Umar menganggap mereka sebagai pemiliknya, sehingga tanah-tanah itu pun dibeli dari mereka. Hadrat Muslim Maud dalam menjelaskan mengenai larangan di dalam Islam untuk memperbudak, kecuali dalam corak tawanan perang, beliau pernah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, turiduna aradad dunya, yakni wahai orang-orang yang beriman,
Apakah engkau berkeinginan seperti kaum lain yang merampas harta orang lain demi menambah kekuasaanmu? Wallahu yuridul akhirah. Sementara Allah Ta'ala tidak menghendaki bila engkau mengikuti dunia, namun Dia menghendaki agar engkau berjalan di atas perintah-perintahnya yang akan membawa akibat lebih baik bagi engkau dan menjadikan engkau berhak atas keridaan-Nya di kehidupan yang kelak. Dan demi keridaan Allah Ta'ala serta akhir yang baik, inilah perintah yang akan memberi kebaikan bagi engkau, yaitu janganlah engkau menjadikan siapapun sebagai tawanan, kecuali para tawanan perang, yaitu mereka yang ditangkap di saat pertempuran. Di sini jelas bahwa di dalam Islam tidak dibenarkan menjadikan siapapun sebagai tawanan kecuali di saat perang. Perintah ini diterapkan dengan sangat tegas di awal Islam, di mana ada satu peristiwa di masa kekhalifahan Hadrat Umar radhiyallahu anhu, bahwa ada satu kafilah yang berasal dari Yaman dan mereka melaporkan bahwa sebelum Islam datang, kami secara paksa dijadikan sebagai budak oleh kaum Kristen sehingga kabilah kami menjadi diperbudak. Mohon bebaskanlah kami dari perbudakan ini. Hadrat Umar radhiyallahu anhu bersabda, meskipun ini tampaknya ada sebelum kedatangan Islam, namun saya tetap akan menyelidikinya. Jika apa yang Anda sampaikan terbukti benar, maka Anda semua akan segera dibebaskan. Namun demikian, dewasa ini apa yang terjadi di Eropa adalah bertolak belakang dengan hal ini. Hadrat Muslim Maud membandingkan bahwa seperti inilah ajaran Islam yang dijalankan oleh Hadrat Umar, yaitu dengan memberikan ketenangan kepada mereka. Kaum Eropa, demi memperluas perdagangan dan pertaniannya, mereka terus menjalankan perbudakan mereka hingga awal abad ke-19. Memang tidak dipungkiri bahwa dalam sejarah Islam terjadi pula satu perbudakan yang berlawanan dengan Islam. Namun demikian tidak ditemukan adanya perbudakan dalam suatu pemerintahan Islam yang bertujuan untuk memperluas perdagangan atau perindustrian mereka. Hal ini sama sekali tidak ada dalam Islam. Suatu saat terjadi kemarau yang sangat sulit di masa Hadrat Umar. Dan kekeringan melanda Madinah dan sekitarnya. Angin kencang yang menerbangkan tanah laksana abu sehingga tahun itu dinamakan dengan Amur Ramada atau tahun abu. Auf bin Haris meriwayatkan dari ayahnya bahwa tahun itu bernama Amur Ramada, yaitu tahun abu, disebabkan seluruh permukaan tanah yang menghitam seperti abu akibat tidak adanya hujan. Dan keadaan ini terjadi selama 9 bulan. Hizam bin Hisham meriwayatkan dari ayahnya, pada tahun 18 Hijriah, ketika kembali dari haji, orang-orang sangat mengalami kesulitan. Kekeringan melanda seluruh negeri, hewan ternak binasa, dan orang-orang hampir mati karena kelaparan, hingga mereka terpaksa menumbuk sisa-sisa tulang dan melarutkannya dengan air lalu meminumnya, hingga mereka terpaksa mengeluarkan isi tikus atau hewan berbulu lainnya. Diriwayatkan dari Hadrat Ibnu Umar bahwa Hadrat Umar bin Khattab menulis surat kepada Hadrat Amr bin As tentang Amr Ramadah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada Amr bin As. Pertama-tama, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Amma ba'du. Apakah engkau ingin melihat saya dan orang-orang yang bersama saya dalam keadaan mati, sementara engkau hidup dan orang-orang yang bersama engkau pun hidup? Apakah ada orang yang berkenan menolong? Hadrat Umar menuliskannya 3 kali, yaitu bantuan, bantuan, bantuan. Hadrat Amr bin As lalu menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, tidak ada yang layak disembah selainnya, dan surat ini datang dari hambanya. Pertama-tama kami sampaikan bahwa bantuan telah dikirim dan mohon menunggu. Saya mengirimkan satu kafilah unta
kepada huzur, di mana unta pertama ada pada huzur dan unta yang terakhir ada pada saya, yakni kafilah unta sedemikian banyaknya seolah satu barisan yang sangat panjang. Gubernur Mesir Hadrat Amr bin As mengirimkan 1000 unta beserta gandum dan hasil pertanian, termasuk juga minyak samin, pakaian, dan lain sebagainya. Gubernur Irak Hadrat Sa'ad mengirimkan 3000 unta beserta gandum dan hasil pertanian termasuk pakaian dan lainnya. Gubernur Syam Hadrat Amir Muawiyah mengirimkan 2000 unta bersama hasil pertanian, pakaian, dan lainnya. Ketika bantuan hasil pertanian pertama datang, Hadrat Umar bin Khattab bersabda kepada Hadrat Zubair bin Awam, "Tolong berhentikan kafilah tersebut dan arahkanlah mereka menuju daerah perkampungan. Pertama-tama bagikanlah kepada mereka yang tinggal di perkampungan. Demi Tuhan, mungkin tidak ada lagi hal yang lebih mulia dari ini yang bisa engkau dapatkan sepeninggal kehidupan bersama Rasulullah SAW. Perhatikanlah pembagian karung pakaian supaya dengannya mereka akan pakai. Dan sembelihlah unta-unta itu supaya dengannya mereka akan memakan dagingnya. Dan bawalah olehmu lemaknya. Janganlah mengulur waktu agar jangan sampai mereka menunggu hingga hujan datang. Biarkan mereka segera menghidangkan gandum dan menyimpannya hingga Tuhan memberikan kelapangan bagi mereka." Ini sabda Hadrat Umar, yakni masaklah dan berikanlah mereka makan, serta simpanlah itu. Hadrat Umar pun menyiapkan makan dan menyuruh penyerunya untuk mengumumkan supaya siapa saja yang ingin agar datang di waktu makan dan memakan hidangan yang disiapkan. Meskipun jika ia ingin memberi untuk keluarganya, maka ia dapat membawa untuk keluarganya juga. Hadrat Umar menyiapkan sarid, yakni roti kuah, beserta karinya dan menghidangkannya kepada semua orang. Ini adalah roti yang dihidangkan dengan kari dari zaitun yang dimasak di dalam periuk besar. Unta-unta pun disembelih. Hadrat Umar pun makan bersama seperti halnya semua orang. Abdullah bin Zaid bin Aslam meriwayatkan dari kakeknya yang bernama Aslam. Saat itu Hadrat Umar terus-menerus berpuasa. Di masa Amur Ramadah tersebut, di suatu sore Hadrat Umar dikirimkan roti yang dihidangkan bersama minyak zaitun. Suatu hari, orang-orang menyembelih unta dan membagikan masakannya kepada orang-orang. Mereka menyimpan bagian yang terbaik untuk Hadrat Umar. Ketika bagian tersebut diberikan kepada Hadrat Umar, nampak di sana potongan hati dan punuk unta. Hadrat Umar bertanya, "Datang dari mana ini?" Maka dijawab, "Wahai Amirul Mukminin, ini dari unta yang kami telah sembelih hari ini." Beliau bersabda, "Sangat disayangkan. Betapa buruknya seandainya bagian terbaiknya dimakan oleh saya, sementara orang lain memakan bagian sisanya. Bawalah periuk ini dan berikan makanan yang lain untuk saya." Alhasil, beliau pun dihidangkan roti dengan minyak zaitun. Beliau mengambil sekerat roti dan membuat sarid darinya. Lalu beliau bersabda kepada khadim beliau, "Wahai Yarfa, betapa baiknya jika engkau membawa mangkuk berisi samak dan memberinya untuk keluarga itu." Samak adalah nama kebun korma yang ada di Madinah dan dimiliki oleh Hadrat Umar, dan beliau mewakafkan kebun tersebut. Hadrat Umar bersabda, "Sudah 3 hari saya tidak memberikan apapun untuk keluarga itu, dan saya fikir, kini mereka tengah kelaparan, berikan ini kepada mereka." Diriwayatkan dari Hadrat Ibnu Umar, di hari-hari musim kemarau, Hadrat Umar menjalankan satu pekerjaan baru yang tidak beliau lakukan sebelumnya, yaitu setelah beliau mengimami salat Isya, beliau pulang ke rumah dan terus-menerus melakukan salat hingga waktu akhir malam. Lalu beliau keluar dan berkeliling ke setiap penjuru kota Madinah. Suatu malam, di waktu sahur, saya mendengar beliau bersabda, "Allahumma la taj'al halaka ummati Muhammadin ala yadayya." Yakni, "Wahai Allah, janganlah engkau menjadikan umat Muhammad ini terjatuh dalam kebinasaan di tanganku." Muhammad bin Yahya bin Hibban menjelaskan bahwa suatu saat di masa kekeringan, Hadrat Umar dihidangkan roti kuah lemak. Beliau lantas memanggil seorang dari pedalaman untuk makan bersama beliau. Orang itu dengan cepat mengambil lemak dari pinggir-pinggir nampan sehingga Hadrat Umar bersabda, "Anda makan seperti tidak pernah melihat lemak."
Ia menjawab, sungguh sudah berhari-hari saya tidak memakan minyak samin maupun zaitun, dan tidak pula melihat seorang pun menyantapnya. Mendengar ini, Hadrat Umar bersumpah bahwa beliau sama sekali tidak akan menyantap daging dan minyak samin hingga orang-orang kembali sejahtera seperti semula. Ibnu Taus meriwayatkan dari ayahnya, Hazrat Umar sama sekali tidak menyantap daging dan minyak samin hingga orang-orang kembali sejahtera. Karena beliau tidak menyantapnya dan hanya menyantap minyak biasa, perut beliau kerap berbunyi. Hazrat Umar bersabda, beliau mengatakan kepada perut beliau, engkau teruslah berbunyi. Demi Allah, engkau tidak akan mendapat apapun sebelum orang-orang menjadi sejahtera dan makan makanan seperti semula. Ayyas bin Khalifah berkata, di tahun kekeringan melanda, saya melihat perawakan Hadrat Umar yang menjadi hitam, padahal warna kulit beliau putih. Kami bertanya, bagaimana mungkin? Perawi menjawab, Hadrat Umar adalah orang Arab, dan beliau biasa mengkonsumsi minyak samin dan susu. Ketika kekeringan melanda banyak orang, beliau mengharamkan itu untuknya hingga semua orang menjadi sejahtera. Saat itu Hadrat Umar makan hanya dengan minyak biasa, sehingga warna beliau pun berubah, dan ketika lapar, warna beliau menjadi semakin berubah. Usama bin Zaid bin Aslam meriwayatkan dari kakeknya, kami kerap mengatakan bahwa seandainya Allah tidak menghilangkan kekeringan ini, Hadrat Umar akan wafat karena memikirkan segenap orang Islam. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya, di masa kekeringan itu, orang-orang datang dari seluruh penjuru Arab ke Madinah. Hadrat Umar memerintahkan kepada penduduk agar mengurusi mereka dan memberi mereka makanan. Hadrat Umar memerintahkan berbagai sahabat agar bertugas di setiap penjuru Madinah supaya mereka melaporkan setiap keadaannya di waktu petang kepada Hadrat Umar. Segenap peristiwa yang terjadi semenjak pagi hingga sore datang kepada beliau di waktu petang, yaitu semua berita dilaporkan kepada beliau. Banyak kaum pedalaman yang datang menetap di berbagai tempat di Madinah. Suatu malam ketika semua orang telah makan malam, Hadrat Umar bersabda, hitunglah jumlah orang yang telah makan malam bersama kita. Ketika telah dihitung jumlahnya adalah sekitar 7.000 orang. Lalu beliau bersabda, hitung juga orang yang tidak datang, yang sakit dan anak-anak. Ketika telah dihitung jumlahnya adalah 40.000 orang. Beberapa hari kemudian jumlah ini pun bertambah. Ketika dihitung kedua kali, jumlah yang makan bersama beliau adalah 10.000 dan jumlah yang selain mereka adalah 50.000. Alhasil, pekerjaan ini terus berulang hingga Allah Ta'ala menurunkan hujan. Ketika turun hujan, saya melihat Hadrat Umar memberi petunjuk kepada para amil agar mengatur kepulangan mereka ke wilayahnya masing-masing dan juga memberikan bahan pangan serta tunggangan untuk mereka. Perawi mengatakan, saya melihat bahwa Hadrat Umar sendiri datang menemani keberangkatan mereka. Ketika keadaan telah menjadi baik, namun orang-orang dari sekitar datang ke kota karena lapar dan mereka dapat menerima makanan di kota. Ketika keadaan telah baik dan hujan pun terus turun dan pertanian dapat dijalankan, maka Hadrat Umar bersabda, pulanglah dan bekerja keraslah dan bercocok tanamlah di tempat Anda. Dalam kitab Tarikh Tabari, mengenai akhir musim kering ini, tertulis bahwa ada seseorang yang bermimpi bahwa Rasulullah menganjurkan agar berdoa sehingga Hadrat Umar pun menyerukan kepada semua orang agar melaksanakan salat istisqa. Lalu Hadrat Umar bersabda, musibah ini telah mencapai puncaknya dan insya Allah akan segera berakhir. Suatu kaum yang mendapat taufik untuk berdoa, maka yakinlah bahwa musibah mereka telah berakhir. Beliau menuliskan surat kepada para gubernur di kota lain supaya mereka melaksanakan salat istisqa bagi penduduk Madinah dan para hamba Tuhan yang tinggal di sekitarnya, karena musibah yang melanda telah mencapai puncaknya. Hadrat Umar mengumpulkan segenap umat Muslim di lapangan terbuka untuk melaksanakan salat istisqa dan beliau membawa Hadrat Abbas hadir. Lalu Hadrat Umar memberi khutbah singkat dan mengimami salat. Lalu beliau duduk di atas kedua kaki beliau dan memulai berdoa, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna. Ya Allah, kami hanya menyembah Engkau dan kami hanya memohon pertolongan kepada Engkau. Ya Allah,
ampunilah kami, rahmatilah kami, dan ridhoilah kami. Setelah itu beliau pulang. Belum lagi beliau sampai ke rumah, hujan menggenangi lapangan tersebut. Berdasarkan satu riwayat, Hadrat Umar radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kami dilanda tahun kekeringan, maka kami berdoa meminta hujan dengan perantaraan Nabi Engkau. Maka Engkau menurunkan hujan kepada kami. Hari ini kami berdoa kepada Engkau dengan perantaraan paman Nabi Engkau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirilah tahun paceklik kami ini dan turunkanlah hujan untuk kami." Kemudian belum lagi orang-orang beranjak dari tempatnya masing-masing, hujan mulai turun. Terdapat riwayat dari Abdullah bin Ibrahim mengenai kapan mulai dihamparkannya tikar di Masjid Nabawi. Sebelumnya orang-orang biasa melaksanakan salat di lantai atau di tanah sehingga debu menempel di dahi. Kemudian muncullah tradisi menggunakan tikar. Mengenai hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ibrahim bahwa orang pertama yang menghamparkan tikar di Masjid Nabawi adalah Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya, ketika orang-orang mengangkat kepala mereka dari sujud, mereka biasa mengusapkan tangan mereka. Atas hal ini, beliau memerintahkan untuk menghamparkan tikar-tikar yang dibawa dari Aqiq dan dihamparkan di Masjid Nabawi. Aqiq juga nama suatu lembah yang terbentang dari barat daya hingga barat laut Madinah sejauh 150 km. Diriwayatkan bahwa ini adalah lembah yang sangat besar. Di masa Hadrat Umar radhiyallahu anhu, pada 17 Hijriah dilakukan juga perluasan Masjid Nabawi. Hadrat Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa di masa Rasulullah, masjid terbuat dari batu bata mentah dan atapnya terbuat dari dahan-dahan dan daun-daun kurma, serta tiangnya dari batang pohon kurma. Hadrat Abu Bakar As-Siddiq membiarkan masjid tersebut dalam kondisi demikian dan tidak melakukan perubahan atau perluasan terhadapnya. Hadrat Umar melakukan renovasi dan perluasannya, namun tidak mengubah bentuk dan gaya rancangannya. Beliau membangunnya dengan gaya konstruksi yang sama. Atapnya masih seperti semula terbuat dari daun-daun kurma. Beliau hanya mengganti tiangnya dengan kayu. Hadrat Umar radhiyallahu anhu menyelesaikan pembangunan masjid pada 17 Hijriah dengan pengawasan beliau sendiri. Setelah perluasan ini, luas area masjid telah bertambah dari 100 kali 100 hasta, yaitu sekitar 50 kali 50 meter, menjadi 140 dikali 120 hasta, sekitar 70 dikali 60 meter. Jelas dari riwayat ini bahwa di masa Hadrat Abu Bakar, Masjid Nabawi tetap sama seperti ketika di masa Hadrat Rasulullah, namun seiring dengan renovasi yang dilakukan oleh Hadrat Umar, terjadi perluasan cukup signifikan pada masjid tersebut. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Khudri bahwa Hadrat Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk merenovasi Masjid Nabawi dan membuat pengaturan supaya orang-orang terlindung dari hujan. Namun dekorasi warna-warni harus dihindari karena dekorasi akan membuat manusia terjerumus ke dalam musibah. Hadrat Umar radhiyallahu anhu melakukan penghematan dan masjid dibangun dengan gaya yang sama seperti pada masa beberkat Hadrat Rasulullah SAW. Pada saat perluasan, beliau harus mendapatkan rumah yang bersebelahan yang terletak di sebelah utara, selatan, dan barat. Beberapa orang dengan sukarela menghibahkan tanah mereka untuk masjid, dan bagi sebagian orang Hadrat Umar radhiyallahu anhu harus berupaya memberikan pemahaman dan dana insentif. Demikian juga beliau harus membeli sebagian tanah untuk digabungkan dengan masjid. Praktik sensus juga dimulai pada masa Hadrat Umar radhiyallahu anhu, atau beliaulah yang memulainya. Beliau juga menetapkan sistem penjatahan makanan. Berkenaan dengan ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menulis, yakni bagaimana administrasi berjalan dalam pemerintahan Islam dan perubahan apa saja yang dilakukan, hal-hal baru apa saja yang terjadi dalam hal administrasi. Beliau menulis, pekerjaan yang paling pertama dilakukan oleh Rasulullah setelah sampai di Madinah adalah menjalinkan persaudaraan antara pemilik harta dengan yang tidak memiliki harta.
Kaum Ansar adalah para pemilik properti pada saat itu, sedangkan kaum Muhajir tidak memiliki properti. Rasulullah SAW telah menjalinkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin, dan setiap satu orang yang memiliki properti dipersaudarakan dengan satu orang yang tidak memiliki properti. Dan dalam hal ini, sebagian orang begitu ekstrim, sehingga jangankan harta kekayaan, beberapa orang bahkan jika mereka memiliki 2 istri, maka mereka memberikannya kepada masing-masing saudara muhajir mereka, yaitu mereka siap untuk mentalak satu istrinya untuk mereka. Mereka merelakan saudaranya menikahinya. Ini adalah contoh pertama dari kesetaraan yang Hadrat Rasulullah tegakkan sejak tiba di Madinah, karena pondasi dari pemerintahan sejatinya diletakkan di Madinah. Pada zaman itu, tidak terdapat banyak harta. Caranya adalah dengan mempersatukan orang kaya dan miskin sehingga setiap orang bisa mendapatkan sesuatu untuk makan. Kemudian pada satu peperangan pun Rasulullah SAW menggunakan cara ini, meskipun coraknya dirubah. Pada satu peperangan, Rasulullah mengetahui bahwa sebagian orang tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan, atau jikapun ada, sangat sedikit sekali, dan sebagian lagi mempunyai cukup makanan. Melihat kondisi ini, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memiliki sesuatu, hendaknya dibawa dan dikumpulkan di satu tempat." Kemudian, semuanya dibawa dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan jatah. Seolah-olah ini pun suatu cara supaya setiap orang mendapatkan makanan. Selama hal itu memungkinkan, setiap orang makan sendiri-sendiri. Namun ketika hal itu tidak memungkinkan dan timbul resiko sebagian orang akan kelaparan, maka Rasulullah bersabda, "Sekarang kalian tidak diizinkan makan masing-masing. Semuanya sama-sama akan mendapatkan makanan dari satu tempat." Ini diputuskan berdasarkan situasi. Ketika itu ideologi sosialis atau komunis belum didirikan. Para sahabat mengatakan, "Kami melaksanakan perintah Hadrat Rasulullah SAW ini dengan ketat. Jika kami mempunyai satu kurma saja, maka kami menganggap memakannya sebagai ketidakjujuran, dan kami tidak akan merasa tenang selama kami belum memasukkannya ke tempat penyimpanan." Ini adalah contoh lainnya yang diperlihatkan oleh Hadrat Rasulullah ketika kondisi sedang sulit. Maka ditempuh cara seperti itu dan Rasulullah menegakkan teladan tersebut. Kemudian kekayaan juga datang di masa Rasulullah dan Allah Ta'ala membukakan pintu khazanah bagi Islam. Namun Allah Ta'ala menghendaki supaya sistem yang terperinci mengenai hal ini berjalan juga setelah Rasulullah SAW. Agar orang-orang tidak mengatakan bahwa ini semata-mata hanya keistimewaan Rasulullah SAW saja, dan tidak ada orang lain yang bisa menjalankannya. Ketika harta kekayaan datang, maka sistem yang lama telah berlangsung. Namun setelah itu Allah Ta'ala telah mengatur untuk melanjutkannya. Sebagaimana beliau menulis, di sini Allah Ta'ala melalui tangan Rasulullah telah menegakkan satu contoh dan segera sesampainya di Madinah, kaum Ansor menyerahkan harta mereka kepada kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin mengatakan, "Kami tidak mau mengambil tanah-tanah ini dengan gratis. Kami akan bekerja di lahan-lahan tersebut sebagai peladang dan akan memberikan kepada kalian bagian kalian." Namun ini adalah satu keinginan yang diungkapkan dari pihak Muhajirin. Kaum Ansor tidak segan-segan untuk menyerahkan properti mereka. Ini adalah seperti halnya pemerintah memberikan jatah, namun seseorang tidak mau menerimanya. Maka pemerintah tidaklah bersalah karenanya. Dalam hal ini akan dikatakan bahwa pemerintah telah menetapkan jatah. Sekarang terserah kepada pihak kedua apakah akan menerimanya ataukah tidak. Demikian juga Ansar telah memberikan semuanya. Jika Muhajirin tidak menerimanya, maka ini adalah persoalan lain. Singkatnya, secara amalan Hadrat Rasulullah telah memulai pekerjaan ini di masa kehidupan beliau. Sampai-sampai ketika Raja Bahrain masuk Islam, maka Rasulullah memberikan petunjuk kepadanya bahwa orang-orang di negeri Anda yang tidak memiliki tanah untuk ditinggali, Anda harus memberikan kepada setiap mereka 4 dirham dan pakaian untuk penghidupan mereka, supaya mereka tidak kelaparan dan tak memiliki pakaian. Setelah itu, mulai datang harta kekayaan kepada kaum muslimin.
Dikarenakan kaum muslimin sedikit, sedangkan harta banyak, maka pada waktu itu dirasakan keperluan untuk penerapan undang-undang baru, karena tujuan yang terdahulu sudah terpenuhi. Prinsipnya adalah undang-undang itu harus diterapkan pemerintah ketika ada bahaya, dan ketika tidak ada, pemerintah boleh menerapkan undang-undang itu atau tidak. Selanjutnya adalah mengenai topik yang pembahasannya telah saya mulai dan ingin saya sampaikan, yang mana pada pertengahannya muncul rincian lain. Hal tersebut adalah bagaimana tatanan tersebut berlangsung sepeninggal Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat dan orang-orang Islam telah tersebar ke berbagai pelosok dunia, maka pada saat itu bangsa-bangsa lain juga bergabung ke dalam Islam. Orang-orang Arab memang telah terbentuk satu grup dan bangsa, dan persamaan telah tegak di antara mereka satu sama lain. Ketika Islam sampai ke berbagai penjuru dan berbagai bangsa mulai masuk ke dalam Islam, maka menjadi sangat sulit untuk mengatur persediaan pangan bagi mereka. Akhirnya Hadrat Umar mengadakan sensus untuk semua orang dan menegakkan sistem penjatahan yang berlangsung hingga era Bani Umayyah. Para sejarawan Eropa pun mengakui bahwa yang pertama kali melakukan sensus adalah Hadrat Umar. Dan mereka pun mengakui bahwa Hadrat Umar melakukan sensus pertama ini bukan untuk merampas harta dari rakyat, melainkan untuk mengatur kebutuhan pangan mereka. Pemerintahan-pemerintahan lain melakukan sensus dengan tujuan supaya orang-orang menjadi kambing kurban dan mengabdi sebagai tentara. Namun, Hadrat Umar tidak melakukan sensus untuk tujuan supaya orang-orang menjadi kambing kurban, melainkan melakukannya dengan tujuan supaya mengisi perut mereka dengan makanan. Dilakukan penghitungan jumlah orang dan berapa banyak makanan yang harus disediakan. Oleh karena itu, setelah sensus, setiap orang mendapatkan makanan di bawah satu sistem yang tetap. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya, setiap bulan diberikan sejumlah uang bagi mereka. Hal ini dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga ketika Syam ditaklukkan pada masa Hadrat Umar dan begitu banyak minyak zaitun didapatkan dari sana, sekarang semua orang telah mendapatkan minyak zaitun. Beliau suatu kali mengatakan kepada orang-orang bahwa perut saya menjadi gemuk karena menggunakan minyak zaitun. Hadrat Umar sendiri mendapatkan minyak tersebut. Beliau mengambil sebagiannya. Beliau mengatakan kepada orang-orang bahwa ketika saya menggunakan minyak zaitun, perut saya menjadi lebih gemuk. Jika kalian mengizinkan, bolehkah saya mengambil minyak samin dari Baitul Mal seharga ini? Saya ingin mengambil minyak samin seharga minyak zaitun, karena minyak zaitun tidak baik untuk kesehatan saya. Singkatnya, ini adalah langkah pertama yang dilakukan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan orang-orang, dan jelaslah bahwa jika sistem ini ditegakkan, maka setelahnya tidak diperlukan lagi suatu sistem lainnya. Karena yang menjadi penanggung jawab kebutuhan seluruh negeri adalah pemerintah. Makanan, minuman, pakaian, pendidikan, obat-obatan, pembangunan rumah-rumah untuk tempat tinggal mereka, semua akan menjadi tanggung jawab pemerintahan Islam. Dan jika keperluan-keperluan ini terpenuhi, maka tidak diperlukan lagi asuransi dan sebagainya. Orang-orang melakukan asuransi supaya mereka nanti meninggalkan sesuatu untuk anak-anak mereka, atau bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di hari tua kelak, ketika mereka tidak lagi bisa mencari nafkah. Ketika pemerintah mengambil alih tanggung jawab ini, maka kemudian tidak lagi diperlukan suatu bentuk asuransi. Kemudian Hadrat Muslim Maud menulis, namun orang-orang yang datang belakangan mulai mengatakan bahwa ini terserah pada raja. Jika ia menghendaki, maka ia akan memberikan. Jika tidak, maka ia tidak akan memberikan. Dan dikarenakan pendidikan Islam belum sepenuhnya mapan, orang-orang ini kemudian cenderung kepada cara-cara yang dilakukan oleh Kaisar dan Kisra. Sebagaimana yang biasa dilakukan raja-raja lain, cara itulah yang kemudian menjadi populer. Berkenaan dengan penyediaan pangan dan pakaian bagi setiap orang dalam pemerintahan Islam, Hadrat Muslim Maud lebih lanjut bersabda, ketika pemerintahan Islam menguasai harta kekayaan, maka ia menyediakan pangan dan pakaian bagi setiap orang. Diriwayatkan bahwa ketika sistem di masa Hadrat Umar telah sempurna, maka pada waktu itu berdasarkan ajaran Islam, tanggung jawab untuk menyediakan pangan dan pakaian bagi setiap orang ada pada pemerintah. Dan pemerintah menunaikan kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Untuk tujuan ini, Hadrat Umar telah menyelenggarakan sensus dan membuat daftar yang di dalamnya tertulis nama-nama semua orang. Para penulis barat juga mengakui, sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa sensus pertama kali diselenggarakan oleh Hadrat Umar, dan beliaulah yang memulai metode pendaftaran. Alasan dari sensus ini adalah supaya setiap orang diberikan makanan dan pakaian, dan adalah penting bagi pemerintah untuk mengetahui berapa orang yang ada di negeri tersebut. Hari ini dikatakan bahwa Uni Soviet menyediakan makanan dan pakaian bagi orang-orang miskin, padahal Islamlah yang pertama kali menerapkan sistem ekonomi semacam ini. Dan dalam praktik nyata, nama-nama orang di setiap kampung, desa, dan kota dituliskan dalam daftar. Nama istri dan anak dari seseorang beserta jumlah mereka dituliskan, dan kemudian bagi setiap orang ditetapkan makanan dengan satu takaran tertentu, sehingga baik mereka yang anggota keluarganya sedikit maupun banyak bisa memenuhi kebutuhan mereka sesuai keinginannya. Terdapat di dalam tarikh-tarikh bahwa Hadrat Umar pada awalnya memutuskan untuk tidak memberi bagian kepada anak yang masih menyusui, dan mereka baru mulai mendapatkan bantuan berupa gandum dan sebagainya ketika ibunya melepaskan ASI anak tersebut. Sebagaimana telah saya sampaikan pada khutbah yang lalu bahwa pada suatu malam ketika Hadrat Umar berpatroli untuk mencari tahu kondisi orang-orang, terdengar suara anak menangis dari satu tenda. Hadrat Umar berhenti di sana, namun anak itu terus menangis dan ibunya terus menepuk-nepuknya supaya ia tidur. Setelah sekian lama berlalu, Hadrat Umar pergi ke dalam tenda tersebut dan berkata kepada wanita itu, "Mengapa Anda tidak memberikannya susu? Sejak dari tadi ia menangis." Wanita itu tidak mengenali beliau, ia beranggapan bahwa beliau adalah orang biasa. Wanita itu menjawab, "Apakah Anda tidak tahu bahwa Umar telah memutuskan bahwa anak yang menyusui tidak akan mendapatkan gandum? Kami orang miskin, kami hidup dalam kesulitan. Saya telah melepaskan ASI anak ini supaya ia pun bisa mendapatkan gandum dari Baitul Mal. Sekarang jika anak ini menangis, maka ia menangis untuk jiwanya Umar yang telah membuat peraturan seperti ini." Hadrat Umar seketika itu juga pulang, dan di jalan dengan penuh kesedihan beliau mengatakan, Umar, tahukah kamu bahwa disebabkan oleh peraturan yang kamu buat ini, berapa banyak anak Arab yang disapih, dan berapa banyak generasi yang akan datang yang telah kamu lemahkan? Dosa atas semua ini adalah tanggung jawabmu." Sambil mengatakan itu, beliau pergi ke gudang, lalu membuka pintunya dan mengangkat sekarung gandum di pundak. Seseorang mengatakan, "Mohon izinkan saya untuk mengangkatnya." Hadrat Umar berkata, "Tidak, yang salah adalah saya. Untuk itu sayalah yang harus menanggungnya." Hadrat Umar mengantarkan sekarung gandum kepada wanita itu, lalu pada hari berikutnya menerbitkan peraturan yang berbunyi, "Terhitung sejak lahirnya seorang bayi, tetapkanlah sejak itu juga jatah gandum untuknya, karena ibu yang menyusuinya memerlukan asupan makanan yang lebih banyak." Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, "Islamlah yang menegakkan hak dan kewajiban negara. Menurut Islam, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi sandang pangan dan papan setiap individu rakyatnya. Islam juga yang paling dulu menerapkan prinsip tersebut. Saat ini pemerintahan-pemerintahan lain menirunya, namun tidak sepenuhnya, seperti memberikan jaminan asuransi, pensiun keluarga. Namun sebelum Islam, tidak ada satupun agama yang menerapkan prinsip bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang rakyatnya ketika masa muda dan tua. Adapun pemerintahan duniawi melakukan sensus dengan tujuan agar mengambil pajak atau untuk mendapatkan informasi perihal perekrutan tentara, yakni pada saat dibutuhkan berapa jumlah pemuda yang bisa direkrut. Adapun sensus yang pertama kali ditempuh pada zaman Hadrat Umar bertujuan supaya kebutuhan pangan dan sandang rakyat dapat dipenuhi, bukan untuk pemungutan pajak atau untuk perekrutan tentara ketika dibutuhkan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang setiap individu rakyat. Tidak diragukan lagi bahwa pada zaman Rasulullah pun pernah dilakukan sensus, namun pada masa itu
umat muslim belum mendapatkan pemerintahan atau kekuasaan. Untuk itu, tujuan dari sensus yang dilakukan pada masa beliau semata-mata untuk mengetahui jumlah total umat muslim. Adapun sensus pertama kali yang dilakukan setelah Islam mendapatkan kekuasaan adalah pada masa kekhalifahan Hadrat Umar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang setiap individu rakyat. Ini, yakni sensus yang dilakukan pada masa itu, merupakan sesuatu yang sangat penting karena dengan itu kedamaian dapat tercipta. Dengan hanya mengatakan, ajukanlah permohonan, nanti akan dipertimbangkan, gairat setiap orang tidak akan bisa tahan dengan itu. Untuk itu, Islam telah menetapkan prinsip bahwa pangan dan sandang adalah tanggung jawab pemerintah, dan ini akan diberikan kepada setiap orang, baik kaya maupun miskin, sekalipun ia miliarder. Sekalipun kemudian ia memberikannya kepada orang lain, supaya tidak ada yang merasa bahwa ia mendapatkan perhatian yang rendah. Yakni bagian yang diperoleh oleh orang kaya, jika ia memiliki ketakwaan, maka daripada menggunakannya, ia akan memberikan bagiannya itu kepada orang yang membutuhkan. Pada zaman Hadrat Umar, negeri-negeri dibagi ke dalam provinsi. Pada tahun 20 Hijri, Hadrat Umar membagi negeri-negeri yang sudah ditaklukkan ke dalam 8 provinsi, supaya mudah dalam mengelolanya. Pertama, Mekah. Nomor 2 Madinah, nomor 3 Syam, nomor 4 Jazirah, nomor 5 Basra, nomor 6 Kufah, nomor 7 Mesir, nomor 8 Palestina. Majelis musyawarah atau syura juga didirikan pada zaman Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Senantiasa menjadi suatu kelaziman bahwa kedua kelompok yakni anggota Ansar dan Muhajirin ikut serta dalam syura. Ansar terbagi menjadi 2 kabilah Aus dan Khazraj. Sebagaimana kehadiran kedua kelompok tersebut dalam majelis syura adalah perlu. Hadrat Utsman, Hadrat Ali, Hadrat Abdurrahman bin Auf, Hadrat Muaz bin Jabal, Hadrat Ubay bin Ka'ab, Hadrat Zaid bin Thabit ikut serta dalam majelis syura tersebut. Berikut adalah cara penyelenggaraan majelis. Pertama-tama, seseorang mengumumkan as-salatu jami', artinya berkumpullah untuk melaksanakan salat. Setelah orang-orang berkumpul, Hadrat Umar datang ke Masjid Nabawi lalu melakukan salat 2 rakaat. Setelah selesai salat, naik mimbar lalu menyampaikan khutbah. Kemudian disampaikan permasalahan yang perlu dibahas. Lalu dibahas keputusan yang diberikan dalam majelis ini cukup untuk memutuskan permasalahan biasa yang bersifat harian. Namun jika ada permasalahan yang penting, diadakan satu pertemuan antara Muhajirin dan Ansar. Keputusan diambil atas mufakat semuanya. Misalnya, berkenaan dengan tunjangan tentara, pengaturan kantor, penetapan para amil, kebebasan bagi orang asing untuk berdagang di dalam negeri, dan penetapan besaran pajak yang akan diambil dari mereka. Alhasil, berbagai permasalahan yang diputuskan melalui syura. Majelis syura sebagian besar diadakan untuk membahas berbagai permasalahan yang penting. Selain itu, ada lagi majelis lain yang di dalamnya dibahas perihal permasalahan harian dan kasus-kasus penting. Majelis ini selalunya diadakan di Masjid Nabawi. Yang ikut serta di dalamnya hanyalah para sahabat Muhajirin. Hazrat Umar menyampaikan kabar harian yang sampai kepada khalifah dari provinsi dan daerah di dalam majelis tersebut. Jika ada yang perlu dibahas lebih lanjut, beliau meminta musyawarah dari para peserta yang hadir. Selain para anggota majelis syura, rakyat biasa pun diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasinya dalam hal administrasi. Kepala provinsi dan daerah sebagian besarnya ditetapkan atas kehendak mayoritas rakyat. Bahkan terkadang benar-benar dilakukan cara-cara pemilihan. Ketika akan dilakukan penetapan juru pungut pajak di Kufah, Basrah, dan Syam, Hadrat Umar mengeluarkan instruksi yang ditujukan ke 3 provinsi tersebut agar penduduk di sana melakukan pemilihan masing-masing satu sesuai dengan yang mereka kehendaki, yang dalam pandangan mereka paling jujur dan paling pantas dari antara yang lainnya. Berkenaan dengan bagaimana ketakwaan para amil dan apa saja arahan untuk mereka dan bagaimana Hadrat Umar memberikan petunjuk kepada mereka, tertulis penetapan para pengurus untuk tugas-tugas penting dilakukan dengan perantaraan syura. Yang dipilih adalah mereka yang disepakati oleh para anggota syura.
terkadang menyampaikan instruksi kepada para kepala provinsi atau daerah untuk memilih orang yang lebih pantas, lalu dikirimkan namanya. Kemudian, Hadrat Umar menetapkan orang-orang yang terpilih itu sebagai amil. Hadrat Umar menetapkan tunjangan yang besar untuk para amil. Di dalamnya terdapat hikmah, yakni supaya mereka bekerja dengan jujur, jangan ada keserakahan untuk keduniawian. Hadrat Umar memberikan nasihat kepada para pengurus, mengatakan, "Ingatlah, aku tetapkan kalian bukan untuk menjadi pemimpin dan bersikap keras kepada rakyat, melainkan sebagai imam, supaya orang-orang meneladani kalian, memenuhi hak-hak umat muslim, jangan menghinakan mereka, jangan gemar menghukum mereka, melainkan harus berusaha untuk memenuhi hak-hak mereka. Janganlah memuji seseorang tanpa sebab, karena akan menjadi ujian berat bagi orang itu. Janganlah menutup pintu rumah kalian untuk mereka, supaya jangan sampai orang yang kuat memakan pihak yang lemah. Janganlah memprioritaskan diri sendiri di atas orang lain, karena itu merupakan ketidakadilan. Bagi yang ditetapkan sebagai amil, diambil janji darinya bahwa ia tidak akan mengendarai kuda Turki, tidak akan mengenakan pakaian tipis, tidak akan memakan gandum saringan, tidak akan menugaskan penjaga pintu gerbang di tempat kediaman. Pintu rumah akan selalu terbuka lebar untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini semua arahan yang diberikan kepada para amil yang dibacakan di hadapan orang-orang. Setelah menetapkan para amil, harta kekayaan mereka dihitung. Jika harta kekayaannya mengalami peningkatan yang luar biasa dan tidak dapat memberikan bukti yang jelas, maka ia akan dihukum, lalu hartanya akan disita dan dikirim ke Baitul Mal. Para amil diperintahkan untuk berkumpul pada kesempatan haji. Di sana terdapat pengadilan umum, di mana jika ada orang yang menyampaikan pengaduan berkenaan dengan seorang amil, dapat diatasi segera. Ketika diajukan pengaduan berkenaan dengan para amil, ditugaskan satu bidang kepengurusan untuk melakukan penyelidikan. Sahabat besar ditugaskan untuk melakukan penyelidikan. Jika pengaduan yang diberikan benar adanya, selanjutnya para amil akan mendapatkan hukuman. Dalam menjelaskan sikap Hadrat Umar perihal pengaduan terhadap para amil, Hadrat Muslim Maud menulis, terdapat satu kisah bahwa penduduk Kufah memiliki sifat membangkang. Mereka selalu menyampaikan pengaduan berkenaan dengan para pemimpin mereka dengan mengatakan bahwa kadi ini begini dan memiliki kekurangan ini dan itu. Hadrat Umar mengganti para pemimpin atas pengaduan mereka, lalu menetapkan pemimpin baru dan mengirimnya. Sebagian orang berkeberatan dengan menyatakan bahwa sikap Hadrat Umar ini tidaklah benar. Dengan begitu, pemimpin akan selalu mengalami penggantian dan pengaduan mereka tetap tidak akan ada habisnya. Namun Hadrat Umar berkata, saya akan terus mengganti pemimpin mereka hingga penduduk Kufah merasa lelah sendiri. Ketika terus saja mereka menyampaikan pengaduan, Hadrat Umar bersabda, sekarang saya akan pilihkan seorang gubernur untuk penduduk Kufah yang akan meluruskan mereka. Gubernur yang dimaksud adalah seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Abdurrahman bin Abi Layla. Ketika penduduk Kufah mengetahui bahwa seorang pemuda berusia 19 tahun telah ditetapkan untuk menjadi gubernur mereka, mereka berencana untuk mengolok-olok pemuda itu. Kemudian mereka mengumpulkan para tokoh Kufah yang sudah berusia 70, 80, 90 tahun dan dibuat rencana agar seluruh penduduk kota bersama dengan para sesepuh pergi untuk menyambut pemuda itu untuk melontarkan pertanyaan yang mengolok-olok dengan menanyakan umur lalu menertawakannya. Sesuai rencana, mereka menuju perbatasan kota yang berjarak 2-3 mil untuk menyambut sang gubernur. Abdurrahman bin Abi Layla berangkat dengan mengendarai keledai. Seluruh penduduk Kufah berdiri berbaris, yang berdiri paling depan adalah para tokoh senior. Ketika sang gubernur datang mendekat, mereka bertanya, apakah Anda yang bernama Abdurrahman yang telah ditetapkan sebagai gubernur kami? Beliau menjawab, ya benar. Kemudian salah seorang tokoh senior bertanya, berapa umur Anda? Abdurrahman berkata, umur saya? Anda bisa memperkirakan umur saya?
yakni ketika Rasulullah menetapkan Usamah bin Zaid untuk menjadi komandan bagi 10.000 pasukan, yang mana dalam pasukan tersebut ada juga Hadrat Umar dan Hadrat Abu Bakar. Adapun umur saya saat ini lebih tua 1 tahun dibandingkan dengan usia Usama pada saat itu. Seketika mendengar jawaban itu, semua orang mundur dan merasa malu. Mereka saling berbisik satu sama lain, mengatakan, selama pemuda ini tinggal bersama kita di sini, kalian jangan sekali-kali bicara di hadapannya. Jika terjadi, maka pemuda ini akan menguliti kalian. Setelah itu, Abdurrahman menjadi gubernur untuk masa yang panjang, dan penduduk Kufah tidak bisa berkutik di hadapan beliau. Selanjutnya, pengaturan pemungutan pajak. Pasca penaklukan Irak dan Syam, Hadrat Umar memfokuskan pada pengaturan pajak. Lahan-lahan tanah yang diambil paksa dari para penduduk, lalu diberikan kepada para pejabat kerajaan dan orang kaya, dikembalikan lagi kepada penduduk lokal. Bersamaan dengan itu, Hadrat Umar mengeluarkan perintah supaya penduduk Arab yang tersebar di negeri-negeri itu tidak akan melakukan cocok tanam. Manfaatnya adalah pengalaman yang dimiliki oleh penduduk lokal mengenai cocok tanam tidak diketahui oleh penduduk Arab. Setiap daerah memiliki cara masing-masing dalam hal cocok tanam. Untuk itu, diperintahkan agar orang yang akan melakukan cocok tanam adalah penduduk lokal, bukannya penduduk dari luar. Kharaj biasa dipungut dari orang-orang terdahulu secara paksa. Setelah mengatur kaidah kharaj, Hadrat Umar telah sangat memperhalus cara-cara penerimaan kharaj dan menciptakan perubahan dalam peraturan. Hadrat Umar sangat memperhatikan penduduk non-muslim. Ketika menarik kharaj, disampaikan pertanyaan secara resmi dan tidak bersikap sewenang-wenang. Hadrat Umar meminta pendapat dari rakyat non-muslim yang beragama Parsi dan Kristen dan menghargai pendapat mereka. Untuk memajukan cocok tanam, Hadrat Umar mengatakan perihal tanah yang tidak bertuan dengan mengatakan, barang siapa yang mau menghuninya, maka ia akan menjadi pemilik tanah tersebut. Ditetapkan jangka waktu 3 tahun baginya. Sungai-sungai dialirkan, didirikan lembaga irigasi yang bertugas untuk membuat kolam-kolam dan lain-lain, untuk memperbaiki pekerjaan cocok tanam. Ini adalah jasa-jasa beliau yang saya sebutkan. Berkenaan dengan beliau masih akan berlanjut, insya Allah. Saya akan sampaikan satu pengumuman bahwa ensiklopedia Ahmadiyah telah dibuat dan akan diluncurkan hari ini. Itu telah dibuat oleh Pusat Arsip dan Penelitian Markaz. Mereka mulai mengerjakannya beberapa waktu yang lalu, dan sekarang dengan karunia Allah Ta'ala, situs web ini tersedia untuk anggota jemaat. Tersedia di www.ahmadipedia.org, di mana sebuah homepage yang berisi mesin pencari akan terbuka dan dapat digunakan untuk mencari informasi. Ini telah dirancang dengan cara yang sangat sederhana dan mudah digunakan. Informasi kunci telah ditambahkan mengenai buku-buku jemaat, sosok figur, insiden, akidah, dan tempat-tempat. Setiap entry berisi situs web yang relevan, video, tautan ke topik-topik yang ditemukan di buletin jemaat, sehingga informasi terperinci dapat diperoleh melalui cara-cara ini. Salah satu manfaat dari tautan ke penelitian lebih lanjut tentang topik tersebut adalah mereka yang mencari akan dapat mencapai situs web jemaat lainnya, dan mereka akan mendapat manfaat dari semua surat kabar dan majalah jemaat. Di situs Ahmadipedia terdapat opsi berkontribusi, di mana orang dapat mengirimkan informasi, pengamatan, atau dokumen tentang topik apapun. Mereka tidak akan dapat langsung menggugah informasi tentangnya. Bahkan mereka harus memberikannya kepada tim pusat
dan setelah menilai dan memverifikasinya, kemudian akan diunggah di bawah entry yang relevan. Dengan demikian, melalui kerjasama jemaat, website ini akan menjadi proyek berkelanjutan dan insya Allah bermanfaat bagi setiap Ahmadi. Jika ada yang tidak dapat menemukan materi tertentu, mereka dapat menghubungi Ahmadipedia dan admin akan mengatur untuk menyediakan materi yang relevan di situs web. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa meskipun banyak informasi telah diunggah melalui sumber-sumber otentik, namun jika ada yang memiliki informasi yang berbeda dengan informasi yang diberikan pada subjek apapun, maka mereka dapat memberikan fakta-fakta yang diperlukan sehingga setelah memverifikasi, sejarah jemaat dapat dipertahankan secara otentik. Tim IT pusat telah bekerja dengan sangat baik dan dengan upaya keras untuk mempersiapkan situs web dan semua tahapan teknisnya. Tim mereka terdiri dari pekerja penuh waktu dan juga sukarelawan untuk konten website, para mubalik yang berkhidmat di Departemen Arsip Pusat, dan juga para relawan telah bekerja sangat keras. Mereka telah bekerja dengan gigih dalam mencari informasi, menerjemahkan materi dari bahasa Urdu, menggugah konten, dan berbagai tugas lainnya. Semoga Allah Ta'ala membalas mereka semua dengan pahala. Setelah salat Jumat nanti, insya Allah Ta'ala saya akan meresmikan website tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.